berdoa menurut agama kita masing-masing, tetapi dengan doa yang biasa kita lanjutkan akan dipimpin oleh ketua kelas kita yaitu Arfi. Silakan Arfi. Memulai pelajaran yang kepada berdoa di luar. Coba di sini, coba dengar teman-teman masing-masing apakah ada yang syair? Kita pasti teman-teman yang lima. Dilihat di sekitarnya apakah masih kotor, ada sampah di bawah. Bajunya dirapikan, rambutnya disampingkan, jilbabnya dibetulkan, dibetulin jilbabnya. Dan sikapnya tegak dan silakan anak-anak waktu berdiri menyanyikan lagu kita. Ayo, silakan waktu berdiri kawan. Sini, oke, kita mulai. Wow, luar biasa sekali semangat kalian semuanya. Kalian semuanya semangat apalagi ibu. Oke, sebelum kita mulai berjalan kita speaking dulu ya. Speaking kita mau semangat, ingat kan? Iya. Gimana terus Pak? Dang, ding ding ding, ding ding se. Oke? Tepuk semangat. Salah satu contoh dari keberagaman suku dan sosial budaya adalah keberagaman suku dan keberagaman budaya, dan ada banyak lagi, ada istiadat dan lainnya. Oke, mari kita ibu kita saya kalian ingatan kalian kembali dengan pertanyaan nanti. Apakah kalian pernah mendengar? Pernah. Apakah kalian pernah mendengar kata gotong royong? Apakah kalian pernah ikut kegiatan gotong royong? Di mana? Di apa yang terjadi jika salah satu teman kalian tidak mau atau tidak ingin
Oke, pintar loh kalian. Mari kita lanjut. Nah, di sini ada 4 tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita akan bersama membaca. Bentar ya, Ibu. Mari kita pertama membaca. Tujuan pertama, peserta didik. Bacanya santai saja, pelan, oke? Yang kedua, peserta didik mampu menilai. Oke. Yang ketiga, peserta didik mampu. Dan yang terakhir, peserta didik mampu. Nah, itulah 4 tujuan pembelajaran kita hari ini. Hari ini topik pembelajaran kita tentang apa? Benar sekali. Silakan dibuka bukunya pada pendidikan Pancasila bab gotong royong. Silakan dibuka. Dan buka bab gotong royong. Mari kita lihat video pembelajaran berikut ini. Ini pembelajaran nanti. Fokus dia ya. Pancasila ya anak. Nanti setiap bulannya kegiatan kita beda-beda sesuai dengan nilai dari profil pelajar Pancasila ya. Wah, kok kalian pada bawa bersih-bersih? Mau bersihin apa? Ya, kan disuruh dulu. Jadi kamu bawa aja. Iya. Ini kan videonya. Bisa di WhatsApp. Oh, sorry. Aku nggak main WA. Mainnya di DM. Sorry, Yuki. Aku bawa apa-apa. Lagian bukannya kegiatan kita atau kegiatan profil pelajar Pancasila ya. Ngapain gotong royong? Gotong royong itu termasuk kegiatan profil pelajar Pancasila loh. Masa sih? Apa bukan itu, Pak? Ya, Kan jangan Pancasila. dibuka. Itu kegiatannya tuh tentang Pancasila dong, bukan tentang bersih-bersih. Itu mah bukannya cleaning service. Anak-anak silakan berkumpul sambil bawa alat bersih-bersihnya. Oke anak-anak, kita akan melanjutkan program profil pelajar Pancasila kita yang sudah berjalan pada Sudah semuanya tidak ke layar. Tidak ke layar lagi. Oke? Kita akan melanjutkan kegiatan profil pelajar Pancasila kita yaitu gotong royong di membersihkan sekolah. Yang bawa alat silakan kembali. Yang tidak bawa alat silakan nyantai. Yang tidak bawa alat jadi tukang angkat sampah ya. Oke. Fair. Nah, sudah selesai. Ibu ingin bertanya kepada kalian. Kalian sudah nonton video tersebut kan? Nah, dalam video itu coba apa contoh gotong royong terdapat dalam video? Nanti rasakan. Oke, ada lagi? Apakah sama jawabannya? Ada? Benar sekali seperti kata Akira dan juga Ayu bahwa contoh gotong royong terdapat dalam video adalah membersihkan sekolah atau lingkungan sekolah. Oke? Nah, pertanyaan kedua, kenapa dengan gotong royong pekerjaan mereka itu cepat selesai? Karena ada apa? Ya, benar sekali. Karena adanya kerjasama. Nah, kerjasama itu akan kita bahas dalam topik berikut ini. Ya, mari lihat ke depan. Gotong royong. Materi pertama. Mari kita sama membaca pengertian gotong royong, tapi bacanya dengan dengan sabar. Dibaca pelan-pelan saja, oke? Mari. 1, 2, 3. Gotong royong adalah bentuk kerjasama yang dilakukan secara sukarela oleh sekelompok orang dalam rangka tujuan bersama dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia. Gotong royong mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, solidaritas, dan saling menjaga keamanan. Nah, itu adalah pengertian dari gotong royong. Bahwa gotong royong itu adalah suatu tindakan di mana sekelompok orang memiliki tujuan yang sama. Misalnya yang bisa kalian lakukan membersihkan
ruangan sekolah sebelum pulang. Kan itu kan bekerja sama. Itu merupakan tindakan gotong royong. Satu tujuan yaitu apa? Kalian ingin kelas ini cepat bersih biar bisa nyaman besok kalau pagi. Oke? Selanjutnya, yang kedua ada manfaat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Di mana yang pertama, mempererat persatuan dan kesatuan. Di mana gotong royong itu membantu menyatukan masyarakat dengan latar belakang yang berbeda. Maksudnya apa sih Bu? Maksudnya itu kalian semua kan ada yang beda suku, beda agama, beda bahasa. Nah, dengan gotong royong ini kalian disatukan, dipersatukan, dibuat menjadi suatu kelompok. Nah, yang kedua, meningkatkan toleransi. Melalui kerjasama, masyarakat belajar menghargai perbedaan dan hidup berdampingan secara harmoni. Nah, toleransi itu artinya menghargai. Ketika kita yang beda agama, kita bisa menghargai teman kita yang beda agama. Itu merupakan sikap toleransi, pendapat dan gotong royong. Yang ketiga, membangun solidaritas sosial, saling membantu dalam kegiatan gotong royong, menemukan masa empati. Empati itu adalah kepedulian terhadap sesama. Maksudnya kamu itu peduli dengan temanmu atau teman orang sekitarmu. Itu yang disebut dengan menemukan solidaritas sosial. Yang terakhir, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Nah, di sini pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai ketika dikerjakan bersama-sama. Karena dengan ketika gotong royong, pekerjaan kita itu cepat selesai daripada kita lakukan sendiri. Sama kayak kita kelompok. Kalau kalian kerja sendiri, lebih lama daripada teman kalian bergabung paling banyak. Oke? Begitu. Selanjutnya mari kita baca. Ayo baca, silakan baca Akira satu. Lalu membersihkan lingkungan secara Baca dulu. Artinya pentingnya sikap gotong royong dalam menyelesaikan permasalahan bersama di lingkungan kita. Sikap gotong royong sangat penting dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di lingkungan kita seperti satu, membersihkan lingkungan secara bersama-sama menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman. oke, kedua Bibi, silakan baca. Yang kedua, kegiatan Seperti ronde malam dilakukan secara bergiliran untuk menjaga keamanan lingkungan. Yang ketiga, kasih baca pembangunan atau Membangun kita memiliki fasilitas umum seperti jalan jembatan atau tempat ibadah. Nah, Melakukan secara gotong royong. berikut ini adalah salah beberapa sikap dari gotong royong yang dapat menyelesaikan masalah. Ini misalnya nih, membersihkan lingkungan. Jika lingkungan kita kotor, kita bisa menggunakan gotong royong dengan cara membersihkannya. Untuk bersama-sama bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar kita sehingga tempat kita menjadi sehat dan nyaman. Yang kedua, untuk menjaga keamanan kita, adanya Ronda. Kalau manusia itu kan berkeliling menjaga lingkungan. Biasanya itu ada di kampung-kampung ada, atau nggak di kota-kota banyak tuh yang gotong royong. Di satu tempat gotong royong mereka bermalam di situ menjaga tempat kita biar aman, menjauhi dari segala macam maling. Dan yang ketiga, pembangunan perbaiki fasilitas atau seperti jalan. Nah, misalnya ada jembatan yang putus, nah kita tuh bergotong royong untuk memperbaikinya supaya satu jembatan itu bisa digunakan dan kita bisa melewati mana yang bisa kita pakai untuk jembatan itu. Nah, yang kemudian ini adalah beberapa kegiatan gotong royong berdasarkan jenis lingkungan. Di mana pada lingkungan rumah, contohnya itu dalam membersihkan rumah bersama anggota keluarga. Di sini kalian bisa melihat bahwa mereka itu sedang membersih, bapaknya sedang memegang kain pet, ibunya juga, nah anaknya juga. Dan kedua, di situ lingkungan sekolah yang bisa kalian lakukan, membersihkan ruangan kelas, di setiap pagi dan juga setiap sebelum pulang. Yang ketiga, ada lingkungan masyarakat bersama-sama membersihkan sampah di taman umum. Kalian mungkin pernah melihat taman itu kotor. Nah, mungkin pasti ada orang-orang yang bersama untuk membersihkan taman tersebut. Lanjut, yang terakhir ada nilai yang tergantung kata kandung dalam gotong royong. Ada 5. Mari kita baca. Yang pertama dibaca oleh Selfie. Silakan Selfie. Yang pertama, kebersamaan. Kebersamaan yang menunjukkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Benar, menemukan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Kedua, Joya, silakan baca toleransi. Toleransi menghargai perbedaan dan bekerja sama tanpa memandang latar belakang. Benar sekali, menghargai perbedaan dan bekerja sama tanpa memandang latar belakang. Ketiga, baca nasihat keadilan. Keadilan membagi tugas dan tanggung jawab secara adil. Benar, keadilan adalah suatu kegiatan dalam bagi tugas dan tanggung jawab secara adil. Dan yang keempat, silakan dibaca Arki. Empati menunjukkan rasa peduli terhadap sesama. Yang terakhir dibaca oleh Habib. Silakan Habib. Bisa meminta maupun
Benar sekali. Kelima itu adalah nilai yang terdapat dalam gotong royong, yaitu ada yang pertama kebersamaan, kedua toleransi, ketiga keadilan, adanya empati dan juga kerjasama. Oke, di sini kan ibu sudah membagi kalian menjadi 3 kelompok nih, 3 kelompok sesuai dengan asesmen awal kita di awal semester. Ya, kita punya tugas dalam LKPD ini dibagi sesuai kelompok kalian. Bagaimana sih Bu cara mengerjakannya? Nah, di sini ada 2 aktivitas. Nah, pertama kan kalian tulis dulu nama kelompok kalian. Nama kelompok kalian tulis, siapa aja anggotanya tulis. Dan yang pada aktivitas pertama kalian itu disuruh untuk melaksanakan, disuruh untuk melaksanakan itu mencari 3 permasalahan di lingkungan sekitar. Misalnya apa yang kalian ketemu, misalnya ruangan sekolah kalian itu, ruangan kelas itu kotor. Apa contoh gotong royong kalian itu membersihkan, sama-sama membersihkan kelas. Mengapa gotong royong itu penting? Masalah ini karena agar kelas itu bersih dan nyaman pada tempat itu. Mengerti? Pertama kan. Dan aktivitas yang kedua adalah di sini ada yang kartu sortir gotong royong. Ibu akan kasih kalian sebuah gambar seperti ini yang akan kalian sortir. Kalian gunting sendiri. Di sini kalian pilih mana yang termasuk dari rumah, mana yang sekolah dan masyarakat. Oke, paham? Nanti kalau tidak paham boleh ditanya. Oke, silakan. Digunting ya, ditempelkan, jangan lupa. Digunting. Oke. Ini kelas yang aja. Ini 1, 2, 3. Bedanya apa? Iya, tapi ada 1 plus 2, oke? Saya di terakhir Kak. Nah, di sini kita pada ini namanya. Ini yang kita bagian, oke? Ini kalian gunting ya. Aku kasih kalian dari gunting. Silakan. Digunting dulu dari kasih dari guntingnya. Nah, kita guntingnya untuk bagian kalian kasih. Guntingnya kasih mantap. Nah, ini nanti kalian lihat gambarnya ya. Dan lagi ya. Ini benar sih dong. Oke. Udah ada dibagi. Dan kalian akan disuruh bagi ya, nanti dipakai. Nah, ada juga ini. Untuk kalian pakai ya, pakai ditempel ya. Kalau kalian gunting, kalian pakai ini guntingnya. Satu aja ya. Mana gunting kalian dong? Nah, ini bagian kalian yang bagi rata ya. Menempelkannya kan. Oke. Nanti minta kalau kurang ya. Kalau kurang jelas, tidak mengerti atau kurang paham, boleh ditanyakan kepada ibu. Oke, mesti. Silakan dikerjakan dengan ibu. Ini ya, mana mau kamu kalian pilih. Jadi kalian disesuaikan. Oke. Silakan dikerjakan ya kan. Kali ini tekan pakai ini, nanti nggak? Atau mau nanti aja? Kita nanti yang kecil, pada makan. Ya, jangan ini kan tiga kali, oke? Tiga ini, oke? Dan kalau kurang mengerti silahkan ditanya. Oke? Kurang mengerti silahkan ditanya. Berapa? Kita
Jangan sampai salah ya, baik-baik pelan-pelan aja dijawab. Tapi biar tidak salah, pelan-pelan dicek bukunya apa aja jawabannya. Oke? Buka bukunya, lihat halamannya, berapa jawabannya dia. Kalau kurang paham boleh ditanyakan dengan saya. Tapi nggak apa-apa kalau kamu mau kayak gitu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau kurang paham, boleh ditanyakan ibu, bagaimana cara isinya bu, bagaimana boleh. Oke, pelan-pelan aja seperti apa kan? Lihat benar-benar jawabannya yang benar itu apa. Kita masih punya banyak waktu kok, pelan-pelan aja nggak apa-apa. Ya, kan ada dua opsi kan? Ini bagaimana jawabannya? Kalau kan saya jadi tahu. Kalau paham ditanyakannya kan? Nanti sampahnya dikumpulkan ya. Biar kita buang ke tempat sampah. Nanti sampahnya dikumpulkan sampahnya ya. Sampah bekas ininya. Nanti sampahnya dikumpulkan ya. Nanti. Udah pas, semuanya pas. Udah pas semuanya. Kembali ya. Gimana ya? Yang benar-benar kalian paham jawabannya, jawab. Iya, benar ya, gambarnya dia akan sampahnya di sini ya Pak. Kalau kurang paham boleh tanyakan itu ya, ini gimana maksudnya di Korea?
sudah diletakkan. Mari kita SBG dulu. Kayak dulu. Ini. Ayo, diri bagi berdiri. Letakkan kakinya dulu. Kita fokus dulu. Ayo, fokus. Silakan anak ibu untuk fokus. Diletakkan. Letakkan medianya. Awas terbang. Karena ada angin. Oke? Diletakkan berdiri semua. Yang tadi kalau fokus ya. Masih ingat kan? Tampuk fokus. Lagi, tampuk fokus. Biar kalian bisa menjawabnya dengan benar. Biar kalian paham juga maksudnya apa. Pastikan apa yang kalian itu dulu ya. Lihat jawabannya dari buku. Ada nggak jawabannya dari buku semua? Itu memang baik. Sampai di kalian. Pisang tajam. Ya, begitu. Hati, jangan ada yang ngobrol. Kerjain temennya. Bantu. Udah siap kan? Baca lagi. Kalau udah siap baca lagi. Dia temannya lain belum siap. Baca bukunya. Lihat. Tunggu temannya baru siap. Lihat lagi jawabannya. Udah sudah benar apa belum? Lihat lagi jawabannya. Izin dulu ya. Sampai ini dulu ya. Saya yakin kalau jawaban kalian itu benar. Adit, enggak. Jangan lagi kayak gitu. Sampai jangan dibuang, sampai dikumpul. Sampai dikumpul. Sampai dikumpul. Gak apa-apa. Pelan-pelan aja. Itu kalian benar-benar jawabannya. Gak apa-apa. Masih ada waktu kok kita. Masih ada 10 menit lagi, jadi berpeluang aja. Jangan sampai salah ya. Yang rumah mana, yang sekolah mana disesuaikan, oke? Dari masa? Kita buat sama-sama. Kalau udah siap, pentingnya disimpan takut bahaya. Kita dulu. Ya, kalian duduknya yang benar. Betul kalian duduk. Kita tegak. Ini bang, jangan di sini. Nanti kalian mandinya susah loh itu lepas.
Yakin kalian dengan jawaban kalian? Periksa lagi, Kak. Periksa lagi. Benar-benar, Kak. Kalau penulis suaranya. Baca lagi, baca lagi. Periksa lagi, Kak. Siapa yang Jadi kalau misalnya ada siap menggunting, simpan guntingnya dulu ya. Bahaya soalnya. Nanti kalau sudah siap menggunting, guntingnya disimpan ya, ada bahaya. Iya, dia simpan dulu. Pastikan jawabannya semua sesuai dengan yang diminta pada pertanyaan. Jangan malu. Kalian bersebar kita mau. Enggak apa-apa. Udah lagi punya kalian kan? Simpan dulu, simpan. Kita ini. Kita berarti. Kalau itu teman. Kami sering ngasih. Jadi salah itu ya. Ya udah? Udah? Cepat, biar kita tuliskan. 1 menit lagi ya, biar kita angkat tangan. Iya, 2 menit deh, 2 menit deh. Bukan 1 menit. Dari hitungan 10 ke belakang nanti. Angkat tangan semua, siap. Jangan beri waktu lagi. Tidak lagi, dicek lagi, dicek. Jawabannya dicek. Dicek lagi jawabannya. Apa? Iya, ini kan mana ada pertama ini. Nah, ini mana kepalanya? Ini kalian sama cover. Nah, itu sama covernya itu udah salah. Sudah, pegang satu lagi. Pegang presentasi. Simpan guntingnya juga, simpan. Sampainya ditulisin. Sampainya jangan disampaikan dulu ya. Ya, tulisin semua. Pegang semua tangan ya. 1, 2, 3, 4, 5, biar semua 6, 7, 8, 9, 10. Yang kami ini 1 time, ketika presentasi. Ya, 1 time berarti kan semua jangan disangka. Sudah. Mari kita pemilihan kelompok 1, 3, bom karena bom baru. Di tangan. Gini, 1, 2, bom. Gitu ya, oke paham? Oke. 2, ulang. 2, 2, 1, 2, 1. Kelompok perbaikan pertama, oke? Apa? Kita maju itu aja kan? Di bawah semuanya. Di tengah ya, di tengah. Di tengah aja dapat dia. Perkenalkan dari kelompok pertama, nama kalian siapa? Oke? Kuat soalnya. Kuat. Ini kan ruangannya cukup besar dan jadi kamu orangnya kuat. Oke. Silakan. Selamat siang. Selamat siang. Dari kelompok 1 akan kami Dengan temannya. kelompok 1. Oke. Aktivitas pertama. Ada siapa mau tanya coba? Siapa yang tadi mau tanya ini coba disebutkan siapa aja nak? Lanjut, tapi terus pertama. Permasalahan
menyingkirkan sampah dalam perjalanan sekolah. Cara-cara yang bisa dilakukan bersih-bersih bersama seluruh siswa. Mengapa gotong royong terjadi di masalah ini? Supaya sekolah bersih dan sampah siap bekerja lebih ringan. Setuju? Setuju. Lanjut, kedua. Masalah besar jalan kampung berubah. Gotong-gotong royong bisa dilakukan warga bersama-sama memperbaiki jalan. Mengapa gotong royong dengan saling membantu semua anak saat kalau dan tidak ada yang permasalahan sekitar rumah kami sangat berantakan. Bermain sejak keluarga yang bersihkan rumah kakek. Mengapa gotong royong penting masalah ini agar kakeknya tidak jadi merasa. Setuju kalian? Kasih apa ke mereka? Kasih B, kasih O, kasih B. Wah, keren. Wah, keren. Lanjut, aktivitas kedua. Kamu sortir. Kamu sortir 10 tahun. Ya, oke. Rumah, membersihkan halaman, makan bersama, ibu mencuci orang memasak tanpa lingkungan, membersihkan ruangan bersama-sama, masyarakat bergotong royong membersihkan sampah desa, dipastikan masyarakat bersama membersihkan halaman. Apakah itu benar jawabannya? Apa coba tadi pertama mereka bilang? Membersihkan rumah bersama. Nah, oke. Kasih apa jawabannya? Kasih B, kasih O, kasih B. Wah, keren. Wah, keren. Oke, selanjutnya. Oke, ingat harus betul lombatannya. Ya. Pokoknya ya. 1, 2. Ya, nggak apa-apa ya. Oke. Makan maju. Ayo Pak, Bang. Kita punya. Kita semua. Kita suaranya kita perkenalkan kelompok siapa, namanya siapa? Suaranya siapa? Kakak ini siapa? Soalnya buat ya. Kan ini lebih cowok yang lebih banyak laki-lakinya. Biasa di tengah ya. Tengah dari ya. Dah. Baca kelompok belakang siapa anggotanya? Buat suaranya ya. Oke. Kami dari kelompok 3 ingin Menjelaskan menjelaskan hasil diskusi kami. Anggota setia Angel Mika Abid Arti. Oke, aktivitas pertama Bang. Kita sepakat. Apa aja tuh? Permasalahan yang ada di sekitar. Masalah yang ada di sekitar, melakukan sampah satu, melakukan sampah di sungai desa, melestarikan kotor setelah hujan. Kami harus menjaga Apa aja contoh-contoh lainnya untuk menyelesaikannya? Contoh gotong royong yang bisa dilakukan, warga kerja bakti membersihkan sungai. Semua siswa membantu mengepel dan menyapu. Bersama kakak dan adik membersihkan taman. Mengapa gotong royong penting untuk masalah ini? Agar air tidak tersumbat dan tidak banjir. Oke. Supaya kelas nyaman untuk belajar. Agar rumah rapi dan tidak jadi saringan. Setuju kalian? Setuju. Kasih apa ke mereka? Kasih B, kasih O, kasih W. Wow, keren! Wah, keren! Lanjut. Ada semangat ya, tadi mereka semangat ya. Ayo lanjut Bang. Aktivitas kedua, baca sertir gotong royong. Rumah, membersihkan rumah bersama saudara. Membantu ibu mencuci piring. Sekolah, bergotong royong membersihkan sampah di lingkungan sekolah. Membersihkan ruang kelas bersama-sama. Masyarakat bekerja sama membersihkan taman umum. Masyarakat bergotong royong membersihkan sampah di pantai. Setuju kalian?
Ya, kemudian akan memilih siapa kelompok bapak. Dari kelompok bapak yang mana? Kami dari kelompok 2 yang presentasikan hasil diskusi kami. Nama anggota pemilih sekitar aplikasi Anissa. Oke, dengarkan ya. Dengarkan itu presentasi. Aktivitas pertama, Yang pertama, permasalahan di sekitar lapangan bermain penuh sampah. Contoh gotong royong yang bisa dilakukan. Anak-anak kampung membersihkan bersama. Mengapa gotong royong penting untuk masalah ini? Supaya bisa bermain dengan aman dan nyaman. Permasalahan di sekitar tembok kelas mulai kusam. Contoh gotong royong yang bisa dilakukan, guru dan murid mengajar bersama-sama. Mengapa gotong royong penting untuk masalah ini? Agar suasana belajar menjadi lebih semangat dan menyenangkan. oke, yang ketiga. Permasalahan di sekitar kamar berantakan setelah bermain. Contoh gotong royong yang bisa dilakukan bersama kakak dan adik membereskan kamar. Mengapa gotong royong penting untuk masalah ini? Agar lebih rapi dan tidak dimarahi orang tua. Oke, apakah kalian setuju dengan Coba, apakah kalian setuju? Siapa mereka? Membersihkan ruang kelas bersama-sama masyarakat. Masyarakat bekerja membersihkan taman. Masyarakat bersama-sama membersihkan taman dekat. Oke, apakah kalian setuju? Karena kalian excited ya, kasih apa mereka? Kalian semua kan sudah menjawabnya dengan baik dan bagus. Nah, diperbaiki lagi lebih bagus lagi. Dilihat lagi, ditutupi yang salah, yang mana yang menurut kalian mau kalian ganti sesuai dengan hasil kamu lain. Boleh. Lihat jawabannya lagi, perbaiki. KKPD-nya harus tambahin. Lihat KKPD-nya, lihat. Tadi kan ada itu teman-teman yang kasih ini. Ditambahkan lagi. Ditambahkan. Sudah? Tambahkan. Tadi kan sudah dipresentasikan kelompok lain. Tambahkan jawabannya. Sudah KKPD kalian, silakan. Tambahkan ya Pak. Nih, dia tadi. Jadi kan kita sudah tambahkan lagi ya. Ini ya. Tambahkan. Tadi kan mereka presentasi. Nih, tulisan dari kelompok kalian tadi tambahkan ya. Ayo, gimana sih dia awal 70 menit? 2 menit. Bahaya. Simpan begini bahaya. Sudah siap? Ya, tulis. Sudah? Sudah siap? Nah, aktivitas kedua, silakan dibuka, ditempelkan ke depan. Ayo, problem kelompok. Tempelkan, dibuka sini ya, sini. Kita bukti tadi, kita buktikan mana? Coba. Ya? Belum mulai. Ayo, problem kelompok. Semua ditempelkan sini. Sini, ayo. Program kelompok, silakan maju. Lemparkan yang KPD. Aktivitas kedua, silakan. Sini Pak, ini ditempelkan sini ya. Betul. Oke, silakan ditempelkan. Ayo Pak, lanjut. Ayo Pak, lanjut Pak. Kalian enggak? Nah ini. Sampahnya di yang coba, jangan coba aja. Oke. Nah, di sini
contoh dari apa aja yang sudah kalian lakukan di rumah, contoh-contoh di rumah apa aja, di sekolah apa aja, masalah apa aja. Nah inilah, lihat di depan, di sini contohnya. Bisa kita lihat aktivitasnya apa saja. Seperti ini membersihkan rumah bersama saudara, di sini masyarakat bersama membersihkan taman, di sini membersihkan pantai. Anak-anak membersihkan, ya. Apa aja yang sudah kita pelajari hari ini? Ada yang masih ingat? Oke, silakan berapa? Oke, apa aja yang sudah kita lakukan? Kita kan sudah mulai tentang gotong royong. Apa aja yang bisa kita laksanakan? Nah, benar sekali yang kalian sebut semua itu sudah benar. Untuk itu, ibu ingin memberikan kepada kalian kuis evaluasi dalam bentuk kuis papermode atau barcode, menggunakan barcode yang biasa diterapkan. Yang ikut kami namanya silakan maju ya. Atira, Anissa, Angel, Aki, Ayu, Coki, Mari, Joda, Kasih, Mika, Gaby, Selfie, Siva, Raki, Masya. Sudah? Siap-siap ya? Sikat, ulangkan dirinya. Sikat, sedia. Jangan keras, jangan. Sikat tegak, tenang. Oke. Oke. Dibaca. Udah? Ayo, di-scan. Scan buku nanti dari kamu. Oke, ini. Oke, scan lagi. Ayo, di sini. Ayo lagi. Yang kedua. Olahraga menceritakan nilai berikut kecuali tadi kan cerita ini. Ada. Ayo lihat. Ayo, Mia.
Jawabannya adalah B. Membersihkan rumah bersama keluarga. Lanjut. Sabar ya. Mengapa gotong royong penting dalam masyarakat yang berbeda suku, agama, dan suku dan agama? A. Agar masyarakat saling bersaing. B. Agar pekerjaan cepat selesai. Sabar. Sabar ya. Ready, berapa? Jawab cepat ya. Ayo cepat sini bang, Rizky. Mana kira? Oke. Oke, lanjut. Apa sih kata dulu tunjukkan saat tempur gotong royong? Ayo, cepat, dari kita. Oke. Yes, sudah. Jawabannya adalah C. Bukan sama dengan tentang jawab. Lanjut. Yang keenam. Next. Bentar ya Ibu. Sebentar, sikap tegak, jangan ada yang ribut. Oke, ini apa yang bermanfaat gotong royong? Jangan yuk, masuk. Ayo,
Sabar, tetap sikap tenang. Jangan ada ibu. Ya, lanjut. Pertanyaan yang pertama, dalam kerjasama kita harus menghargai perbedaan. Kalau ini kucing memberikan nilai, ayo cepat menghargai perbedaan. Perbedaan, menghargai perbedaan. Iya perbedaan. Bacaan perbedaan. Berapa ini yang benar? Ya, jawabannya adalah D. Toleransi perbedaan. Ketika berdiskusi kelompok, hal terbaik yang harus dilakukan adalah apa? Tidak mengatakan pendapat, melakukan sendiri. Apa ya? Angkat semua angkat. Saya belum angkat. Angkat. Ada. Mari kita jawabannya. Jawabannya adalah C. Menghargai semua pendapat. Selanjutnya yang terakhir. Yang terakhir. Apa melakukan peran pemerintahan? A. Bekerja keras membosankan. B. Memiliki penyelesaian tugas. C. Memiliki tanggung jawab. Mari kita lihat semuanya siapa yang selesai. Sudah selesai. Iya mas, 89%. Wah, luar biasa. Yang pertama, yang pertama. Ada Sapi, Nasya, Sinta, Mika, nanti kita gini lagi di pelajaran selanjutnya. Oke, anak-anak ibu, mari kita baca ini kesimpulan. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah kesimpulannya adalah gotong royong adalah wujud kerjasama sukarela yang menciptakan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia seperti kebersamaan, toleransi, dan saling membantu. Melalui gotong royong, masyarakat beragam suku, agama, dan budaya dapat didukung dan saling menghargai. Oke, apakah kalian mengerti? Adakah yang belum dipahami? Untuk pelajaran hari ini? Jika tidak ada, boleh ditanyakan ibu. Nah, untuk yang remedial tadi, kuisis, nanti ya di pembelajaran selanjutnya akan ibu bimbing lebih intens ya kepada kalian. Dan juga yang udah bagus jawaban kuisisnya, evaluasinya, belajar lagi untuk pembelajaran selanjutnya tentang kelompok dan satu. Oke? Paham anak-anak? Oke, disimpan, perbaiki semuanya. Selanjutnya ibu ingin bertanya kepada kalian, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari
di dalam sini langsung. Oke? Digambar lagi dulu nih, yang mana jadi gambarnya? Tunggu sabar ya. Nih. Oke, dibagi satu-satu. Silakan digambar. Satu, Joda. Cepat ya digambar ya. Bagaimana satu lagi di situ ada tuh yang berikutnya. Nah, coba lagi. Nah, bukan kalian jangan lupa begitu. Oke, ini. Oke, Pak. Satu, dua. Bukannya dibuka digambar. Kan dipasang kalian berintegrasi ke depan. Nah, ini kan. Ada yang kurang? Ada yang kurang? Dari teman jalan sendiri. Oke, ya. Dulu bagus. Dulu lagi agak geser. Nanti kalian kalau bisa gambar kasihkan temannya ya, nggak pulpen. Oke, digambar cepat apa yang saya bagaimana teman-teman pembelajaran ini. Cepat. Ayo, 1 menit ya, boleh. Cepat, dari tembakan, cepat. Biar kalian pulang. Ayo, 1 menit ya. Ya, biar masuk satu-satu. Siapkan bedanya. Ya, maju ke sini ya. Udah, jangan ada suaranya. Bagus. Terus tulis. Ayo, yang siap boleh menempel sini. Maju. Satu, kawan. Oke. Kenapa di bawah sana? Berurut, jangan buka, berurut. Nanti ya, kita kumpul. Sini yang simpan. Nanti kita pakai lagi di simpan, ya? Oke, sudah. Mari kita terakhir. Jadikan lampu. Ini, benar-benar. Silakan lagi sini. Simpan semua barang-barangnya dulu, simpan betul-betul dengan baik, simpan. Masukkan ke tas. Dikumpulkan barang-barangnya, dikumpulkan dari simpan lagi. Dikumpulkan. Oke. Tabelnya disimpan. Oke, barcode dikumpul ya. Mari kita. Nah. Cepat, ya. Mari kita. Ayo, Kak, berdiri. Berdirikan lagi. Silakan. Langsung lagi.
Dari Sabang sampai Merauke berdebar pulau-pulau, semuanya pun menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Baik. Dari Sabang sampai Merauke berdebar pulau-pulau, satu menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Utang kedua. Oke, kita sudah belajar kita hari ini tentang keluarga. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari kompak, materi kompak dan bersatu di pelajaran selanjutnya. Oke, ditutup bukunya semuanya, ditutup, disimpan. Kalau ternyata di buku yang dikumpulkan dari simpan nanti bakatnya sih, ya. Simpan bukunya semua, berarti berdoa. Cepat, simpan bukunya, disimpan semua bukunya, tas-tasnya biar kita pulang, ya. Sini bakatnya kak, ya. Ini. Ya. Mari kita, ya, bukunya disimpan kak. Bukan bukunya jangan lagi di atas, ya. Marilah kita berdoa bersama-sama, berdoa bertutup sesuai dengan doa yang selalu kita sampaikan kepada Tuhan. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas kita yaitu Arki. Silakan Arki. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dulu. Ya Tuhan kami, terima kasih atas ilmu yang telah Engkau berikan kepada kami hari ini. Dan jikalau kami anak yang pandai bersyukur dan mampu memuliakan kami, biarlah kami dalam Allah. Amin. Amin. Terima kasih anak semuanya. Oke, silakan kamu bimbing untuk pulang sebelum kita pulang. Silakan. Selamat siang. Kepada guru kita bersalam. Selamat siang, Selamat siang anak-anak ibu. Silakan pulang dengan hati-hati sampai beristirahat semuanya. Terima kasih ya.